Satu, dua, tiga. Oke, selamat pagi teman-teman dan juga Pak Kris. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan notebook LM. Saya Ardis Pradana Wicaksono dengan NIM 67202309 dan teman saya. Rafael Paulus Sartito Sialuhu dengan NIM 672023-102. Oke, jadi kami akan membawakan sebuah topik nih teman-teman. Judulnya itu adalah notebook LM. Menurut teman-teman, apa sih itu notebook LM? Tapi sebelum ke situ, kita akan melihat apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam presentasi kami hari ini. Bisa di next. Yang ada empat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta dapat mengenal notebook LM melalui demonstrasi yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, peserta diharapkan dapat mengoperasikan notebook LM. Jadi setelah mengenal, harapannya teman-teman dapat mengoperasikan notebook LM itu sendiri. Yang ketiga, setelah dapat mengoperasikan, diharapkan dapat menghasilkan nih sebuah project sederhana dari notebook LM. Setelah menghasilkan project sederhana yang keempat, itu teman-teman diharapkan ke depannya nih dapat menghasilkan sebuah karya sendiri berbasis AI untuk menunjang perkuliahan. Jadi yang ketiga tadi menghasilkan sebuah project, yang keempat itu menghasilkan project lagi tapi untuk menunjang perkuliahan. Oke, jadi itu tujuan kami. Lanjut, apa sih itu notebook LM? Mungkin teman-teman ya berpikir, mungkin notebook LM itu browser ataukah dia itu AI? Apakah dia search engine atau dia itu seperti Google ya? Kalau Google itu berarti search engine atau dia seperti Firefox sebagai browser. Hmm, mungkin masih teman-teman masih ada yang bingung ya atau dia AI ya? Oke, kita lanjut aja. Jadi, notebook LM. Nah, ini apa yang membedakan notebook LM dengan yang lain? Oke, apa sih itu notebook LM tadi itu? Jadi jawabannya di sini teman-teman. Notebook LM itu adalah AI yang dibangun di atas dasar Google AI. Jadi ini punyanya Google, sama seperti Gemini, tapi notebook LM ini lebih untuk penelitian. Jadi ketika kita mau riset, kita mau melakukan sebuah gagasan atau apapun itu, kita bisa dibantu dengan notebook LM nih. Jadi notebook LM itu adalah sebuah alat yang dapat membantu kita. Contoh kasus realnya, teman-teman nih mau skripsi, pasti kan ada banyak jurnal-jurnal pendukungnya. Nah, tapi teman-teman itu bingung nih mau menambahkan jurnal pendukungnya seperti apa. Misalnya teman-teman punya sebuah topiknya yang gampang aja nih. Eh, Mungkin tentang pengembangan eh, large language model, pengembangan LLM di dunia eh, perkuliahan, di dunia kampus. Nah, itu teman-teman tuh bisa saja di notebook LM, nanti dia akan langsung mengeluarkan jawabannya. Dan jawaban yang diberikan itu sesuai dengan apa yang ada di sumber. Jadi, kalau misalnya teman-teman search yang lain itu tidak akan bisa dijawab. Jadi intinya notebook LM itu membantu mengorganisir materi penelitian, menganalisis informasi, dan menghasilkan output kreatif. Nanti kita akan coba pada sesi demo. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafael. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian apa sih yang membuat unik dari notebook LM ini ya. Jadi notebook LM ini itu menjawab berdasarkan sumber-sumber yang sudah diberikan ya, seperti yang dibilang artis tadi ya. Jadi kalau misalnya kita nanya apa namanya? Misal kita nanya di luar dari informasi yang kita berikan kepada notebook LM, notebook LM nggak akan bisa jawab. Karena apa? Karena dia ngambil cuma dari informasi yang Anda berikan ya. Notebook LM ini dapat apa saja? Yang pertama, merangkum informasi yang kita berikan.
Yang kedua, menjelaskan ide-ide kompleks. Yang terakhir, mengidentifikasi hubungan antara poin-poin penelitian Anda. Seperti itu. Dan tujuan notebook LM ini itu pencatatan yang dapat beralih dengan mulus antara membaca, mengajukan pertanyaan berdasarkan penelitian Anda, dan menulis semua dalam satu ruang. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Apa saja fiturnya? Yang pertama, di notebook LM ini, Anda mau infonya dari website, mau dari PDF, ya, file yang Anda punya itu bisa, ya. Jadi, di antaranya yang pertama Google Docs, Word, ya, terus halaman web berupa link, ya. Habis itu PDF. Di sini ini mau apa saja bisa, teman-teman, ya. Mau jurnal, mau apalagi informasi yang dalam bentuk PDF itu bisa, teman-teman. Terus makalah penelitian juga bisa, e-book, teks biasa, pokoknya semua bisa yang berbasis teks itu semua bisa ya, teman-teman. Terus habis itu ada antarmuka percakapan. Jadi notebook LM itu menggunakan antarmuka obrolan di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan dalam berbagai bahasa yang tersedia tentang apa yang Anda berikan ke notebook LM ini. Jadi misal nih, Anda punya informasi, jurnalnya itu dalam bahasa asing, misal Rusia atau mungkin Spanyol dan lain sebagainya. Anda mau mengajukan pertanyaan terkait jurnal itu dalam bentuk bahasa Indonesia itu bisa, ya. Jadi nanti output yang diberikan oleh notebook LM itu berubah bahasa Indonesia ya, teman-teman. Bukan bahasa asing tapi bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi yang namanya kita mau mencari informasi dari berbagai platform, dari berbagai sumber yang mungkin bahasanya asing bagi kita, itu sekarang sudah sangat mungkin ya untuk kita baca dan teliti ya, karena kita sudah punya yang namanya notebook LM ini, teman-teman. Lanjut. Yang ketiga, pinboard ya. Pinboard ini untuk menyimpan potongan teks dan menempelkan teks dari bahan penelitian Anda, kutipan atau catatan Anda sendiri untuk referensi yang mudah. Ya, ini dapat membantu Anda untuk melacak informasi yang penting. Seperti itu ya. Ini juga fitur-fitur yang unggul ya, yang bisa dibilang utama dalam notebook LM, karena mungkin di platform lain gak ada ya, teman-teman. Yang pertama ada audio overview. Jadi audio overview itu membuat ringkasan file Anda atau informasi yang Anda berikan itu dalam bentuk audio. Terus yang kedua, video overview itu dalam bentuk video, seperti itu. Terus mind map itu yang menghasilkan peta konsep ya. Jadi bisa menghasilkan peta konsep dari informasi yang Anda berikan. Terus yang keempat, reports itu membuat laporan tertulis otomatis dari sumber-sumber yang sudah Anda berikan semua ya, teman-teman. Terus ada flashcards. Ini nanti kayak membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Terus yang keenam, quiz. Jadi kita bisa membuat quiz ya, teman-teman. Kita bisa membuat quiz berdasarkan informasi yang sudah kita berikan. Dan ini semua, 6 fitur ini itu akan didemokan sama teman saya Ardis nanti ya. Seperti itu. Cara pengoperasiannya. Saya akan mendemokan cara pengoperasian jika Anda sekalian itu belum punya data sama sekali. Dalam arti belum punya PDF-nya, belum punya link-nya, dan lain sebagainya. Pokoknya belum ada sumber yang ingin diberikan lah. Seperti itu ya. Kita langsung masuk aja ke bagian demonya. Maaf, saya belum buka ya. Kita buka di Google kita, yaitu notebooklm.google. Oke. Notebooklm.google. Kita akan masuk ke dalam notebook LM ya. Di tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung aja klik coba notebook LM ini ya. Kita klik.
Setelah itu kita langsung create new. Mau ini boleh, mau ini juga boleh, ya terserah. Saya pribadi memilih ini. Kita silang ya guys, teman-teman, maaf. Kita silang. Nah, berhubung kita belum punya sumbernya ya, jadi kita mainnya di sini, di search the web for new sources di sini teman-teman. Kita misal mau nyari berita gitu ya, berita terkini apa KUHP, berita KUHP seperti itu ya. Kita enter. Notebook LM akan mencari berbagai sumber yang ada di Google ya teman-teman. Nanti dia akan kumpulkan semua jadi satu. Nah seperti ini. Ada 7 sumber ya teman-teman, sudah terkumpul. Kalau sudah kayak gini kita import saja. Kita import. Ini loading. Kita tunggu sampai selesai. Oke, nice. Apakah berhasil semua? Sebetulnya mau gagal satu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin karena websitenya tidak bisa nah kayak gini nih. Ini berarti kemungkinan websitenya itu tidak bisa diakses secara publik ya. Itu website privat, makanya tidak bisa terload di notebook LM. Selanjutnya, setelah ini semua sudah terload ya, jurnal-jurnal ini semua info-info sudah terload, kita ketik di sini ya, start typing ini di kolom start typing, kita ketik keinginan kita itu apa sih? Misal kita mau meminta tolong jabarkan, bukan jabarkan, tolong jelaskan berita KUHP terkini gitu ya. Kita enter saja. Notebook LM akan mencari akan mencari informasi-informasi berdasarkan sumber yang ada di kiri ini. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita bertanya di luar jangkauan ya, di luar info-info yang ada di kiri ini, notebook LM akan diam saja. Bukan diam ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini outputnya nih ya teman-teman. Seperti itu. Terus pada Selasa nih outputnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini berdasarkan informasi yang ada ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita belum punya datanya, kita bisa memanfaatkan kolom pencarian ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya tutorialnya akan dijelaskan oleh Ardis. Silakan Ardis. Mic Anda. Mic Anda Ardis. Mic. Oke, jadi ini kita akan langsung coba saja untuk jika kita sudah punya data. Oke, misal nih teman-teman kan disuruh tugas kita kan itu suruh review ya. Kita bisa nih pakai nih. Kita misalnya mau pakai bahan ajar. Nah, kita bisa add source. Nah, kita add source di sini. Add source-nya itu bisa dari teks, YouTube, website atau Google Drive. Ini misal saya pakai PowerPoint yang sudah kami bikin. Jadi di sini kita tunggu. Ini udah ada nih. Nah, jadi dia akan otomatis nih ngasih dari apa sih yang ada di sini. Kita ini juga bisa tanya ya di sini ya. Siapa nama kelompoknya. Maka dia akan membaca dari source yang ada di sini. Jadi notebook LM itu tidak akan membaca di luar sini. Misal kita tanya, nah nih, nama individu yang terkait dengan presentasi adalah
Ardis Pradana Caksono dan Rafael. Nah, bentar ya ini ya. Kita akan cari nih di sini. Apakah benar dia itu hanya dari source ini saja? Kita tanya ini di sini. Siapa wali kota Salatiga? Berdasarkan sumber tidak ada informasi. Nah, tidak tahu siapa wali kota Salatiga. Jadi terbukti ya, dia tuh hanya mengambil sumber yang ada di sini. Nih, jika teman-teman nih mau nambah lagi nih source-nya, bisa di sini add source, lalu kita di discover source nih, kayak tadi yang caranya Avel sudah jelaskan. Kita nih di sini nih, langsung di sini bisa di sini gini boleh atau langsung lewat sini juga boleh ya. Kita cari nih lewat penggunaan notebook LM. Lalu dia akan otomatis mencari di sini. Kita tunggu. Jadi di sini itu tadi ada fitur studio yang sudah dijelaskan oleh teman saya, oleh Avel. Ada audio, video, dan kita akan menguliknya di sini. Nah ini udah ada nih. Kita bisa view dulu ya nih. Kita bisa milih nih notebook Google, cara penggunaan, pemanfaat. Karena ini tidak perlu ini. Misalnya ini kita nggak perlu, kita unlist saja. Kita ini. Oke, lalu kita import. Kalau ada yang gagal, biasanya dia itu nggak publik ya websitenya ya. Nah, ini karena bisa semua. Berikan insight. Ya. Dia akan secara otomatis nih eh, retrieving detail dari sumber yang ada di sini. Kalau tidak ada sumber di sini ya berarti dia tidak akan berikan jawaban. Tentu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Nah, ini dia fokus inti dari keunikan. Nah, ini begitu. Ini saya juga udah ada contoh ya. Contohnya ini ada di UKSW nih. Nah, ini saya sudah ada sebelumnya dan saya sudah bikin nih di sini ada fitur studio. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada audio overview. Di sini semuanya membuat dari notebook LM ya. Kami tidak ada interferensi sama sekali. Kami hanya klik-klik aja di sini. Sinilah bagian yang sangat Ini menarik. kita coba dari awal. Halo, dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Halo. Hari ini kita mau coba mengupas sesuatu yang fundamental banget buat sebuah universitas. Gimana sih mereka merencanakan masa depan risetnya? Iya, ini menarik. Kita pakai contoh dari Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW di Salatiga. Betul, kita dapat akses ke dokumen-dokumen penting mereka nih. Ada rencana induk penelitian atau RIP, terus analisis kondisi mereka, sampai peta jalan riset per fakultas. Lengkap ya? Lumayan lengkap, jadi kita bisa dapat gambaran utuhnya gitu. Nah, tujuan kita kali ini yaitu membongkar rencana besar UKSW ini. Gimana? Keren nggak teman-teman? Ini nggak cuma satu orang saja yang bisa bercakap-cakap, tapi yang memberikan informasi, tapi juga ada temannya nih. Jadi ada dua orang yang bercakap-cakap di sini. Kita juga bisa melihat ada video. Kita lihat lagi yuk videonya. Kita klik play di sini. Kita mau lihat sebentar ya. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara itu bisa bikin lompatan besar di panggung dunia? Nah, jawabannya itu kadang-kadang ada di tempat yang nggak kita duga, di dalam sebuah rencana jangka panjang dari sebuah universitas. Kali ini kita bakal bedah sebuah cetak biru yang super ambisius, rencananya sampai 30 tahun ke depan. Dan ini dirancang bukan cuma buat ngubah satu kampus aja, tapi juga buat ikut ngebentuk masa depan Indonesia. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya itu fundamental banget. Ini bukan lagi cuma soal, oke, universitas tugasnya nyetak lulusan, udah bukan itu. Tapi lebih ke gimana caranya universitas bisa jadi jantung inovasi yang mompa kemajuan buat seluruh negeri. Keren ya teman-teman. Jadi otomatis bisa bikin video sendiri. Ada juga nih bikin kuis. Nah ini kuisnya nih sebelum resmi menjadi apa namanya. Yo, ini. That's right. Dan bisa diberikan explanation nih di sini. Kita bisa explain nih. Help me understand me about this topic.
dia lagi looking for clues. Nah, setelah itu dia ini menjelaskan nih. Nah, dijelaskan satu persatu di sini. Ada lagi itu flashcard. Nah, flashcard. Nah, ini. Tapi kalau bedanya yang tadi ini kita menjawab sendiri ya, tidak ABCD. Ini kita bisa see answer. Nah, kita juga bisa explain di sini. Begitu. Lalu ada lagi itu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada mind map teman-teman. Di sini mind mapnya itu interaktif ya di sini. Jadi kita bisa klik-klik di sini. Nah, dan ketika kita klik di sini misalnya discuss what this sources about didirikan. Nah, itu kita bisa cari nih teman-teman. Jadi bukan hanya kita bisa interaktif klik-klik seperti ini saja, tapi ketika kita bingung dengan salah satu ini, kita bisa klik ini. Nah, begitu teman-teman. Inilah keunggulan dari notebook LM. Selain dia itu menjadi alat riset yang mencari jawaban dari sumbernya. Jadi begitu teman-teman. Oh ya, dan kami juga untuk demonstrasinya mungkin cukup sampai sini. Tapi jika teman-teman bingung ke depannya, kami sudah menyertakan di sini semacam ada hands-on-nya ini teman-teman. Misalnya kalian belum ada data, kalian bisa ngikutin aja nih di sini. Atau teman-teman nih sudah ada data seperti contoh yang saya berikan. Nah, ini kalian bisa langsung ngikutin saja di sini. Ini lengkap sekali dan menambahkan data. Lalu bisa kita lihat ada fitur studio di sini dan juga ini bisa dilihat sangat lengkap sekali teman-teman. Gitu. Ya, jadi begitu presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan ini dapat mengerti tentang apa sih itu notebook LM, dan harapan kami semoga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Teman-teman dapat mengerti, dapat mengenal, dapat mengoperasikan, bisa membuat sebuah karya ya berbasis notebook LM ini untuk membantu di perkuliahan, dunia perkuliahan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.